Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di pagi hari ini, hari Kamis 20 Mei 2021. Ya, di sini kita akan kembali melihat daily guidance ya untuk bimbingan hari ini, energi hari ini yang akan terbaca dari kartu yang akan saya buka tentunya. Oke, kita akan mulai. Tentu saja ini tidak akan sesuai dengan semuanya yang melihat video ini ya, dalam arti tidak semua kalian yang melihat video ini akan menerima energi yang saya baca ini hari ini. Tapi ya mudah-mudahan bacaan ini bisa menjadikan kalian termotivasi atau mendapatkan pencerahan. Oke, hari ini kita sudah memasuki musim Gemini ya. Musim Gemini dalam arti ya sudah memasuki secara astrologi kita sudah memasuki musim Gemini. Tentunya spirit Gemini yang akan banyak terbawa di mulai hari ini. Di sini ada Four of Spring ya. Oke, di sini be grateful. You have much to celebrate. Deep feeling of peace and happiness contain personal life. Jadi kalau saya melihat ini tentang sebuah situasi, ada hal-hal yang bisa kita syukuri, ya, bersyukur. Karena kita mungkin hari ini ada sesuatu yang bisa kita rayakan, yang bisa kita, ya, bisa dikatakan kita syukuri, ya. Yang terpenting adalah hari ini semoga saja kita menerima sebuah situasi yang lebih mendamaikan dan membahagiakan. Four of Spring itu seperti kartu Four of Wands dalam tarot ya. Itu tentang sebuah situasi celebrate, memang tentang perayaan, tentang kestabilan ya, sebuah tujuan yang berhasil. Kita lihat dari kartu tarotnya. The Emperor, Two of Swords, Page of Wands. Page of Cups, King of Cups, Five of Pentacles. Dan di sini ada Seven of Swords ya. Ya, untuk hari ini mungkin ada baiknya kita mencoba untuk tidak usah terlalu, apa ya, kalau saya lihat tidak usah terlalu terpengaruh untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Saya melihat seperti itu. Ya memang mungkin kita melewati hari-hari seperti biasa, mungkin menghadapi rutinitas seperti biasa, menghadapi aktivitas rekan kerja, usaha yang dijalani seperti biasa. Tetapi ada hal-hal yang mungkin membuat kita bimbang, atau ada hal-hal yang membuat kita sedikit ragu di dalam menjalani aktivitas itu. Entah selama ini memang sudah dirasakan atau hari ini kita akan merasakan situasi itu ya. Tetapi belajarlah untuk tidak terpengaruh. Di sini kita diminta untuk bisa bersikap rasional. Hari ini berpikirlah rasional, tetap bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi ya bisa dikatakan di sini tanggung jawab kamu begitu. Jalani itu dengan penuh apa ya? Dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya. Apapun hal yang kita hadapi yang membuat kita mungkin di sini ragu-ragu
dalam menjalani aktivitas rutinitas hari ini yang membuat kita seperti ya tidak percaya diri atau merasa tidak yakin, abaikan dulu. Tidak usah terpengaruh untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin memang sudah kamu rasakan beberapa waktu belakangan ini ya, karena bacaan yang saya lihat memang beberapa hari belakangan ini tentang bagaimana ada sikap dari sebagian dari kita yang mungkin apatis. Kemarin saya katakan seperti itu mungkin ya, seperti sudah tidak termotivasi. Hari ini abaikanlah itu. Belajar untuk tidak usah mempedulikan atau jangan terpengaruh dengan hal-hal itu lagi. Karena kalau saya melihat, jika kita lebih terfokus untuk sesuatu yang membuat kita optimis, membuat kita ya bisa dikatakan di sini mau, berani, bersaing, kita akan bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang mungkin tidak kita prediksi ya selama ini. Memang harus berjuang, kalau saya lihat harus ada perjuangan. Kalau kita mau mengabaikan dulu hal-hal yang selama ini membuat kita galau, membuat kita tidak yakin, tidak percaya diri, itu loh. Ya, harus ada perjuangan untuk tidak terpengaruh, saya katakan, tidak terpengaruh untuk hal-hal itu. Di situ ada sebuah, ya bisa dikatakan hasil yang bisa kamu dapatkan. Walaupun mungkin tidak seberapa, walaupun tidak sebegitu banyak ya, atau berlimpah, tetapi kamu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya dari hal materi, finansial. Keuntungan itu ya bisa saja dalam hal rasa puas, sudah menyelesaikan sebuah tugas misalnya. Kamu mendapat keuntungan untuk sesuatu yang saat ini kamu kerjakan dengan pikiran yang lebih positif. Karena kamu mengabaikan kan, kamu ingin ya tidak mau mempedulikan hal-hal yang membebani selama ini. Keuntungannya ya jelas. Kamu bisa menjalani apapun aktivitas kamu hari ini paling tidak dengan pikiran-pikiran yang tenang. Dengan ya bisa dikatakan mengerjakan pekerjaanmu dengan lancar. Seperti itu. Hal-hal sepele saja. Mungkin selama ini kita terlalu mengeluh, terlalu banyak menggerutu, terlalu banyak membuang-buang waktu. Coba belajar untuk tidak lagi ada di dalam situasi itu. Sekarang jalani semua yang menjadi tanggung jawabmu dengan penuh ya keyakinan, dengan optimis, dengan ya bisa dikatakan di sini dengan semangat juga. Yang mana kalau kamu mau melakukan itu, maka di sini kamu akan bisa menjalani lagi apa yang menjadi perjalanan karir, usaha kamu ke depan. Sekali lagi, semua memang butuh perjuangan. Ya. Tapi poinnya hanya satu, yang saya lihat hari ini, belajarlah untuk tidak lagi peduli akan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kemajuan kehidupanmu. Entah itu dalam usaha karir atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin selama ini kita terlalu banyak menghabiskan waktu, misalnya tidak menjalankan sebuah aktivitas dengan sewajarnya atau dengan semangat. Kita lebih banyak ya bisa dikatakan di sini bermalas-malasan. Itu sebuah situasi yang hari ini diminta untuk jangan lagi kita lakukan. Belajar untuk percaya diri, belajar untuk mengambil sikap yang bijak, dalam arti berubah. Jangan hal-hal yang selama ini menjadi bisa dikatakan sikap atau energi negatif kita itu kita bawa-bawa lagi untuk hari ini. Percaya bahwa kita pasti akan bisa mendapatkan, walaupun tidak banyak, sekali lagi katakan, kita tidak mendapatkan hal yang bisa dikatakan hasilnya berlimpah atau hasilnya itu terlihat, terwujud dalam sebuah materi. Tetapi ada sesuatu yang menguntungkan yang akan kita dapatkan. Entah secara materi atau secara, ya bisa dikatakan di sini secara mental atau jiwa kita menjadi lebih baik dengan mencoba meninggalkan energi-energi negatif itu yang menguntungkan ya untuk diri kita, ya kan? Oke.
Ini tentang sebuah situasi yang bisa dikatakan energi masa lalu, ya. Ini juga sebuah situasi seseorang yang mungkin selama ini kurang percaya diri, kurang memiliki kepercayaan. Ini juga situasi seseorang yang manipulatif, dalam hal ini mungkin banyak menghabiskan waktu percuma untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu. Energi-energi yang terjadi di masa lalu, yang kemarin-kemarin yang kurang baik, coba sekarang kita tinggalkan. Sekarang belajar untuk lebih egois. Egois dalam hal yang positif ya. Egois dalam arti nggak usah lagi terpengaruh untuk hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, atau jangan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu, atau beban-beban yang ada yang selama ini difikirkan. Tinggalkan saja itu, dan hari ini mulai lebih optimis untuk menjalani semua aktivitas kita. Oke? For offspring, jelas di sini dikatakan kita harus lebih bersyukur. Ya, ada sesuatu, walaupun saya katakan tadi tidak banyak ya, kita harus banyak bersyukur, dan ada hal-hal yang mungkin dapat kita rayakan hari ini. Kita bisa menyelesaikan tugas, atau ada hasil yang kita dapatkan, seperti itu. Ya, dan yang terpenting di dalam diri kita akan merasa damai, merasa tenang menjalani semua aktivitas hari ini, dan juga merasa bahagia. Meninggalkan hal-hal yang negatif itu justru lebih menguntungkan kalau saya katakan ya. Tidak menggerutu, tidak hanya mengeluh, itu hal-hal yang perlu kita tinggalkan untuk hari ini supaya kita bisa lebih bisa bersyukur itu tadi. Oke? Itu yang saya lihat dalam situasi secara umum untuk daily guidance, dan dalam situasi yang saya lihat khusus di sebuah hubungan, ya, kita juga diminta untuk bisa bersikap rasional hari ini. Hal-hal yang perlu kita pikirkan secara bijak, secara rasional untuk apa yang perlu kita lakukan. Mungkin selama ini kita seperti seseorang yang ada di dalam pilihan, ragu-ragu dalam menjalani hubungan bersama pasangan. Kita seperti ragu-ragu untuk bisa memilih seseorang yang kita inginkan. Sekarang hari ini kita diminta untuk tidak lagi, ya bisa dikatakan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kita rasakan tentang keraguan itu. Bertindak rasional, bertindak lebih lebih realistis hari ini. Artinya, cobalah kamu hari ini untuk bisa lebih mencintai dan memberikan perhatianmu kepada seseorang yang ya benar-benar sudah menjadi pilihanmu. Entah itu suami, entah itu istri, atau ya belajar untuk tidak lagi ragu memilih siapa orang yang benar-benar kamu cintai. Ya, kalau ini dalam pilihan ada 2, 3, 4 orang pilihanmu, kamu harus tidak boleh bimbang lagi menentukan siapa pilihanmu. Hari ini kita harus bisa dengan yakin tahu bahwa kita mencintai seseorang yang benar-benar sudah ada di dalam diri kita, dalam arti kita sudah memiliki perasaan yang kuat dengan dia. Dia mencintai kita, kita mencintai dia, seperti itu. Ya, jangan ada keraguan. Karena di sini memang energinya ya harus berani untuk mengambil keputusan itu, mengambil tindakan memilih. Dan di sini juga harus berani atau optimis bahwa saat ini kita memang sudah bisa dikatakan memiliki seorang pasangan yang sudah ya bisa dikatakan memberikan kebahagiaan buat kita, keuntungan buat kita selama ini, yang memberikan perhatian buat kita. Itulah yang perlu kita pikirkan, bahwa saat ini kita harus bisa yakin berbahagia dengan dia. Ya, memang di sini akan ada situasi yang bisa dikatakan nggak selamanya. Misalnya kamu sudah memilih seorang suami atau istri, sudah bersama dengan pasanganmu, nggak selamanya hubungan itu lancar-lancar aja. Pasti masih akan ada situasi perjuangan yang harus dilewati, nanti akan ada masalah lagi, nanti mungkin akan ada cekcok lagi. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan
untuk tidak bisa mencintai pasanganmu. Ya. Kalau kamu di sini ingin memilih seseorang sebagai pasanganmu, di sini artinya kamu harus optimis ya. Kamu harus berani menentukan itu, dan apapun nanti yang terjadi, mungkin ada yang komplain, kenapa kamu kok memilih dia, atau ada yang tidak suka, kenapa kamu jalan dengan dia yang menjadi pilihanmu. Ya di sini kamu harus berani berjuang, artinya berjuang bersama. Siapapun orang yang menjadi pilihanmu itu, pilihlah dia yang mau berjuang bersama kamu. Ya. Jangan gelisah, jangan galau untuk menentukan pilihan. Menentukan pilihan itu tuh sangat mudah. Misalnya kamu di sini dihadapkan dengan ya pilihan, kamu sudah memiliki seseorang, kemudian ada seseorang lain yang mungkin juga kamu punya perasaan dengan dia. Sekarang lihat siapa yang mau berjuang bersama kamu. Itulah orang yang tepat untuk kamu jadikan sebagai pilihanmu ke depan. Dan ya, ini tentang hal-hal di masa lalu yang saya katakan ya. Hal-hal di masa lalu yang sempat terjadi antara kamu dengan pasanganmu, atau hal-hal ya bisa dikatakan di sini manipulatif, kamu pernah menghadirkan atau banyak pilihan yang kamu miliki. Hari ini harus ditinggalkan, lebih bersikap ya berjuang untuk bisa memiliki kepercayaan diri dalam menjalani hubungan bersama pasanganmu atau dalam memilih orang yang kamu inginkan. Ya, dimana nanti kamu akan bisa menikmati sebuah situasi yang bisa kamu syukuri tentunya bersama seseorang yang kamu cintai. Kamu bisa menikmati hal-hal yang bisa kamu rayakan berdua berdua pasanganmu ya. Dan yang terpenting kalau kamu sudah yakin dan optimis untuk menjalani kehidupan bersama seseorang, bersama pasanganmu, yang kamu rasakan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Oke, sekarang jangan ragu untuk apapun yang akan kamu jalani ke depan, terutama dalam menjalani kehidupanmu di sini, dalam situasi pekerjaan yang selama ini mungkin tidak nyaman. Belajar untuk tidak memikirkan itu lagi, nggak usah memikirkan hal-hal yang nggak enak lagi hari ini. Juga untuk dalam kehidupan relationshipmu, belajar untuk optimis menjalani hubunganmu bersama orang pilihanmu. Siapa dia? Tentu saja ya orang yang kamu cintai. Mungkin pasanganmu yang saat ini memang sudah bersama kamu, ya. Itu dia Daily Guidance untuk hari ini, hari Kamis 20 Mei 2021.